besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami sangat berterima kasih buat waktu dan kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kau tetap menyertai dan melindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kau memimpin acara ibadah ini Tuhan, mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Kami serahkan di dalam kuasa tangan Tuhan. Amat terlebih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara yang lain yang saat pada sore malam hari ini Tuhan, mereka masih dalam perjalanan menetapkan langkah mereka Tuhan, untuk mereka boleh datang bersama-sama, untuk kami boleh beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian acara mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Amat terlebih Tuhan, semua yang sudah terlibat pada pelayanan pada malam hari ini Tuhan, baik demi panitia, baik pemain musik, baik singer. Amat terlebih Tuhan, semua yang terlibat bukan di dalam sendiri, amat terlebih Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu dari tempat yang mati, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami boleh menerima, kami boleh mengerti rahasia benar firman-Mu. Kami akan memulai ibadah pada sore malam hari ini Tuhan. Hanya kami meraskan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tibalah saatnya kita memulaikan ibadah kita. Saya percaya kita yang hadir malam ini adalah orang-orang yang rindu memuji Tuhan, rindu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Glory. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
hati kami. Haleluya. Di hadirat beri Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Sekali lagi ku buka hati. Haleluya. Tujangan beserta penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa saat ini kita siap untuk memuji Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, glory. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Rayakan, rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan. Yesus rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dari hidup selamanya. Dia bangkit.
Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, haleluya, dia bangkit, amin. Dia bangkit dari hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dari hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, memuji Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita mau angkat pujian apapun yang terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku hidup selalu menyembah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah, haleluya, ku sembah Kau, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa.
kasih Kristus, Saudara Jitron membawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pujian syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami ada dalam rumah Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama, naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya boleh menjadi dupa berbau harum di hadapanmu, menyenangkanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang Kau kehendaki Tuhan, kiranya boleh tersampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau tahu segala kebutuhan, keperluan, pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan menjadi jawaban, jalan keluar bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapan Allah atas hamba-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami duduk diam siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Malam hari ini kami masih jemaat GPDI dilayani oleh Bapak Pendeta Emil HKY dari Muncar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, saudara, kita boleh kembali dipertemukan dalam satu ibadah pada Haleluya. Jadi segala yang baik itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau saudara sampai hari ini kita masih bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, ya patut kita mengucap syukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang berjanji setia adanya. Amin, saudara. Ya, Dia konsekuen dalam janjinya dan konsisten. Jadi dia tidak mengikuti yang namanya sikon. Ya. Tuhan yang berjanji konsisten. Jadi saudara-saudara bersyukur kita punya Allah yang tidak mencela-mencele gitu ya. Katanya orang Jawa bilang mencela-mencele. Tidak, tapi Allah kita konsekuen. Asal saudara, ya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Ya, puji Tuhan. Nah malam hari ini ya, berterima kasih kepada Tuhan. Kembali saya berdiri di hadapan jemaat Tuhan GPDI Bethel Bondowoso. Tadi pagi, betul ya, GPDI Bethel Bondowoso. Tadi pagi saya melayani dan sore hari ini juga diberi kesempatan kembali melayani. Terima kasih buat Gembala setempat Tante Susana Monika yang ya saya sudah menganggap sebagai orang tua, ya orang tua rohani dan sekaligus seperjuangan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, memang saya ini adalah anak seorang hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya saya ini tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Namun kalau toh saya bisa berdiri di hadapan saudara dan menjadi seorang hamba Tuhan, gembala jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Agape Muncar,
Saudara-saudara, ini satu hal yang menurut saya luar biasa. Ya, Tuhan mengubah saya dari satu kehidupan yang orang Bondowoso bilang beng tambeng, saudara. Ya, beng tambeng, apa itu beng tambeng? Lah, nakal sekali saudara ya. Sebab saya kelahiran Panarukan, jadi saya tahu sekali Bondowoso Narokan ini Semak saudara, iya kan? Jadi sudah seperti ini. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa berdiri kembali, diberi kepercayaan lagi untuk melayani jemaat di Bondowoso. Saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, saudara sedang menghadapi apa? Rasa takut itu masih ya terus menghantui kita tentunya. Sampai hari ini saudara, kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kan begitu saudara? Nah, supaya ya ini virus yang masih gentayangan ini, masih beredar-edar. Ya, habis Delta, Omikron, iya kan? Habis Omikron, Politron saudara, enggak tahu, habis Politron, sinetron mana saudara ya. Terus Nah, itu terus. Nah, tapi sudahlah. Saya mau katakan sama saudara malam hari ini. Siapa sih tidak takut? Siapa sih tidak cemas? Siapa sih tidak khawatir? Pasti ada rasa takut, cemas, khawatir itu ada saudara. Walaupun saya sebagai seorang hamba Tuhan, ada. Tapi saudara, mari kita lihat sama-sama, sehingga kita bisa lewati hari-hari yang penuh dengan tanda tanya besar ini saudara. Apa yang akan terjadi buat saudara dan saya besok tidak ada yang tahu saudara ya. Apa masih bisa ketemu seperti malam ini, minggu depan masih bisa ketemu, bulan depan, tahun depan masih bisa ketemu enggak? Tanda tanya besar begitu kan. Tapi saudara, ada satu ayat yang saya ingin bagikan buat saudara, saya ingin share malam hari ini. Dan ayat ini saudara, ya betul-betul diucapkan itu gampang. Diingat, paling gampang saudara. Ya, diingat gampang, diucapkan gampang. Tapi untuk melakukannya ini loh saudara. Untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan ini. Tak pada ngocak ini saudara. Tidak sama seperti yang diucapkan. Segampang apa yang diucapkan. Tapi ketika saudara mampu untuk melakukan apa yang firman Tuhan nanti saya sampaikan sama saudara, mampu. Saudara tidak usah khawatir apapun yang akan terjadi di sekitar kita. Kalau yang satu ini ada pada saudara dan saya mau katakan sama saudara, Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan pasti berkati saudara. Tuh, kok ada yang berkata amin. Amin. Nah, mari. Ini ayatnya singkat saudara. Wahyu pasal yang kedua. Mari kita berdiri. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, boleh ditayangkan. Nah, ini. Wahyu pasal yang kedua ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama. Terus hendaklah engkau setia sampai dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Saudara lihat di sini, ya ini ayat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Tapi malam hari ini bukan kepada jemaat yang ada di Smyrna lagi, tapi jemaat yang ada di Bondowoso. Ya, amin saudara. Ya ini firman Tuhan. Jadi apa yang didengar oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Karang atau Pulau Patmos, maka di situ dia mendengar satu suara. Dan ini bukan suara dari
siapa-siapa, tapi gembala agung daripada Rasul Yohanes. Ya, dan di situ dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah ini, pakai tanda seru lagi. Perhatikan itu Bapak Ibu, jangan takut terhadap apa yang harus saya dan jemaat semua derita. Ya, kenapa? Sebab ada jaminan, saudara, di sini. Ada jaminan dari Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tidak usah takut, saudara. Sebab Dia sendiri yang menjamin. Asal, saudara, nah ini perhatikan, saudara, di ayat yang ke-10 bagian B itu loh. Ya, di situ dikatakan, hendaklah engkau apa? Nah, hendaklah engkau, itu diganti nama saudara. Hendaklah saya sampai mati. Ini kalimat yang singkat, gampang diucapkan, gampang dieleng, gampang diingat. Tapi saudara, prakteknya ini tidak gampang seperti yang kita ucapkan. Hendaklah engkau atau saya dan saudara setia. Singkat kan? Ini firman Tuhan ini akan menjamin. Sebab ini yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Ini suara Tuhan loh. Suara Tuhan ini diperdengarkan malam ini melalui saya. Saya juga dituntut sama Tuhan supaya saya setia sampai mati. Apa artinya? Sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi masih bisa berbuat apa-apa, hendaklah engkau. Nah gitu. Amin, saudara-saudara. Ya ini maksudnya begitu. Jadi selama kita masih bisa berbuat sesuatu untuk Dia, hendaklah jemaat, hendaklah saya harus setia sampai Tuhan panggil. Wah ini sesuatu yang memang ketoknya gampang, saudara, tapi berat. Tidak usah khawatir tentang sesuatu yang dikatakan akan engkau derita. Karena kita mempunyai pembela yang agung, kita mempunyai penolong yang ajaib, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah lalai atas segala apa yang Dia ucapkan itu. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan, tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Asal saudara dan saya mau melakukannya dengan setia. Kata setia itu artinya tidak bisa dicabut atau tidak bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Itu kata setia. Mau hujan, mau panas, mau ada pandemi, mau tidak ada pandemi, apakah ini Omikron, Politron, apa sinetron, tetap setia. Itu saudara, ini kata kunci setia ini. Saudara mau tahu rahasianya ketika seseorang itu memiliki satu kesetiaan. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Tadi ada yang lain. Penderitaan kata Pak Rasul. Aniaya, kelaparan, apalagi kesusahan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah. Nah itu harusnya itu ada pada kehidupan kita. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan banyak ancaman, banyak masalah, ekonomi, ya pekerjaan, masa depan, anak-anak muda sudah lulus, bagaimana selanjutnya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah ya masa-masa sukar yang seperti dikatakan oleh firman Allah. Akhir zaman akan muncul masa yang sukar. Nah ini, tapi jangan sampai saudara hal kesetiaan itu bergeser. Kalau sudah bergeser namanya sudah nggak setia. Apalagi bisa dicabut. Pindah ke sini, pindah ke sana. Di sini pindah ke sana lagi. Ini bukan setia namanya. Ini bukan setia.
cabut di sini, tanam di sini. Sudah enak-enak sudah mulai tumbuh, dicabut lagi, pindah ke sana. Ini bukan setia namanya. Namanya apa? Kalau orang Narokan bilang lat jalit. Tahu saudara lat jalit? Ini bahasa Panarukan saudara. Narokan. Lat jalit ini. Dia kalau namanya setia itu namanya tidak bisa digeser, tidak bisa dicabut. Ya, apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dan dia sangat baik. Begitu, tinggal setia. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita akan lihat sama-sama contoh orang yang setia, saudara. Dibela. Betul-betul bukan dia mencari pembelaan sehingga dia diselamatkan, sehingga dia ditolong sama Tuhan, tidak. Tapi justru orang yang setia itu Tuhan sendiri berinisiatif untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk juga melindungi, memelihara saudara. Orang yang setia. Saudara, mungkin saudara berpikir, iya bagaimana ya, nanti saya akan beritahu supaya saudara itu tetap setia bagaimana. Sebab rahasia setiap pribadi anak Tuhan, apakah dia sebagai seorang pemuda, pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, pengerja, ya kami hamba-hamba Tuhan, saudara, kita dituntut ini supaya kita setia. Sebab kesukaran, kesusahan yang memang harus kita alami, itu saudara-saudara, kalau Tuhan yang bela saudara, dan Tuhan di pihak kita saudara, siapa mau menjadi lawan kita? Betul saudara? Siapa? Kesukaran, kesulitan, Tuhan pasti tolong. Betul saudara? Ya. Saya langsung saja kepada contoh ya. Kalau kita melihat, mungkin saudara nanti di rumah baca ya, dalam kitab Daniel Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30 ya. Saudara bisa baca itu bagaimana satu kehidupan dari seorang anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Allah. Saudara tahu kan cerita itu kan? Tentang bagaimana orang Israel, orang yang sudah dibawa keluar dari Mesir, tapi akhirnya dia harus ditawan, dia harus menjadi satu budak, menjadi hamba terhadap bangsa Babel. Ya, rajanya Nebukadnezar. Saudara lihat di situ. Kisah yang betul-betul itu bukan dongeng loh saudara. Kisah nyata yang pernah terjadi. Dan ini satu gambaran buat setiap kita anak-anak Tuhan. Perhatikan di situ. Itu menyangkut soal iman, menyangkut soal keyakinan, menyangkut soal sikap kepercayaan kita kepada Allah. Kalau kita diperhadapkan dengan Omikron seperti ini, saudara, hari-hari ini, bahkan mungkin lagi ada yang lain saya tidak tahu. Ya, saudara-saudara, sama yang dihadapi dengan Sadra, Mesak dan siapa satu? Abednego. Ini adalah orang percaya loh saudara, yang ada di Babel. Ya, saudara-saudara, dia orang yang setia kepada Allah. Dia tetap menyembah kepada Allah. Ya, dia tidak menyembah kepada patung apapun juga, tapi dia menyembah kepada Allah. Tapi pada waktu Raja Nebukadnezar dia mendirikan satu patung. Ya, kemudian setiap orang yang ada di negeri Babel maupun orang asing yang ada di negeri Babel. Jadi ketika mendengar bunyi nafiri dibunyikan, maka semua orang yang tinggal di Babel harus sujud menyembah kepada patung atau dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara perhatikan, ini kan ancaman saudara. Ancaman untuk apa? Memindahkan atau menggeser iman daripada orang Israel yang ada di Babel pada waktu itu adalah Sadra, Mesak, Abednego. Kemudian saudara, kalau dalam kitab Daniel itu diceritakan 3 orang ini dia tidak merasa
gentar sedikit pun, takut sedikit pun terhadap ancaman itu. Bahkan satu waktu dia didatangi, kemudian dipanggil oleh raja menghadap di istana. Apakah benar engkau Sadra, Mesak, Abednego? Ketika bunyi nafiri ditiup, ya nafiri dibunyikan dan akhirnya engkau tidak sujud menyembah kepada patung. Apa benar? Saudara, dia bilang apa? Sekalipun Allah yang aku sembah tidak menolong aku, sama sekali aku tidak akan menyembah patung dia. Panas saudara. Saudara lihat ini. Lihat ini saudara. Apa yang diuji ini saudara? Apa yang diancam ini saudara? Yang diancam itu adalah tentang kesetiaan. Ya, apakah bergeser? Apakah dia merasa takut dengan ancaman itu? Saudara-saudara, dalam kisah itu dituliskan mereka bertiga ini tidak takut sedikit pun. Bahkan diancam dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari api biasa. Waduh, saudara-saudara, apa dia gentar? Apa dia bergeser? Sungkan ya dong, daripada nanti kita masuk binasa loh. Gimana ini? Udahlah, kita harus menyesuaikan diri. Wah, ini saudara-saudara, hati-hati kalau sekarang ini juga banyak yang mengancam saudara dalam hal apakah soal pekerjaan, apakah soal jodoh. Nah ini, kalau kamu mau, ya kamu harus ikut iman saya. Nah itu, padahal dia bukan seiman dengan saudara. Dia tidak sejalan. Ini yang diperhadapkan dengan pemudi-pemudi. Saya dulu melayani di Tegal Delimo saudara. 20 tahun saya ada di desa Tegal Delimo. Salah satu anak rohani saya yang saya lahirkan dari sejak kecil, anak sekolah minggu yang main saksofon tadi. Itu murni itu. Dari iman lama dia menjadi anak Tuhan saudara. Dan dia sekarang bersama saya. Ini anak rohani saya saudara. Namanya saudara Teguh yang main saksofon itu ya. Saya minta tolong dia untuk bawa mobil supaya nanti saya pulang langsung. Besok ada acara, saya takut kecapean saudara ya. Nah saudara-saudara, saudara tahu, waduh, banyak jemaat yang akhirnya beralih imannya oleh karena jodoh. Om, di gereja ndak ada cowok ganteng-ganteng om, aduh ele-ele om. Apa om? Coba lihat di luar, banyak ganteng-ganteng, sip om. Nah ini, geser banyak yang katut saudara, hilang. Nah ini, jadi terancam. Tapi saya mau katakan sama saudara malam hari ini ya, dengar baik-baik. Orang yang setia, saudara lihat pada waktu Sadra, Mesak, Abednego, saudara diancam imannya, kesetiaannya kepada Allah, dia tidak bergeser sama sekali. Perhatikan saudara. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi setiap orang percaya. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan pun perkara yang dahsyat terjadi luar biasa. Asal kuncinya itu di setia ini aja loh saudara. Pokoknya jangan, orang Bondowoso mungkin sudah tahu ya. Udahlah, tak usah lapola, cemacem. Lah toju semanis, digembalakan sama seorang gembala. Sudah setia saja. Nanti lihat, bukan kita mencari pembelaan, tapi Tuhan yang bela saudara. Kita dibela sama Tuhan, bukan saudara, kita cari pekerjaan cari saudara. Ini loh, saudara lihat, pada waktu mereka tetap teguh imannya dan mereka tetap setia, Sadra, Mesak, Abednego ini tetap setia, kokoh saudara. Ya, silahkan dilemparkan ke dapur api. Ya, orang yang melemparkan itu mati,
Sedangkan mereka ini dalam keadaan terikat, tetap masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, tetap terikat. Saudara lihat, bahkan pada waktu mereka berada di dapur api itu, saudara-saudara bisa lihat, tadi dimasukkan 3 orang, tapi ketika dia sudah ada di dalam dapur api, menjadi berapa orang? 4. Siapa yang keempat itu? Kok katanya Nebukadnezar, dia seperti anak manusia. Waduh, bercahaya. Wah itu. Saudara, siapa dia? Nah inilah, saudara, ini satu bukti nyata. Ya, jadi hari-hari ini saudara, upayakan, usahakan supaya saudara tetap mempertahankan itu yang namanya kesetiaan. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan tidak mencari orang Kristen yang pinter, orang Kristen yang cuma kaya, orang Kristen yang wah jenius, tidak. Tapi Tuhan cari anak-anak Tuhan yang tetap setia. Bisa katakan amin? Itu Tuhan cari. Ya, langka ini setia ini saudara. Saudara mau tahu? Karena setia ini dia tidak pandang sikon, saudara. Ya, tidak pandang keadaan. Dalam situasi bagaimanapun, kalau saya ditugaskan tetap saya laksanakan. Dalam situasi bagaimanapun, kalau dipercayakan oleh gembala, saya harus mimpin, saya harus menyanyi, saya harus laksanakan saja. Sebab Tuhan cari model anak Tuhan yang seperti ini. Dan saudara lihat apa yang dialami oleh mereka yang setia. Itu api yang dipanaskan 7 kali. Saudara, tidak mempan, membakar, mulai dari tubuh, jubah, baju, badan mereka ini. Tidak mempan oleh panasnya api dari dunia ini. Tidak mempan. Karena apa? Ada kuasa. Ada kuasa Tuhan, kuasa Allah yang menyelimuti kehidupan ketiga anak Tuhan ini. Sadra, Mesak, dan Abednego. Saudara tahu, apa ini ketiga hal? Yaitu tubuh jasmani, ya, ini terpelihara. Ya, tubuh rohani juga terpelihara. Sampai rambut yang ada di kepala ini yang paling rawan dengan api. Yaitu soal jiwa. Kan gampang ini jiwa ini saudara, iya kan? Aduh perasaan, kayak gini om, aduh saya enggak mau. Ini. Itu enggak sampai terbakar dengan api. Karena apa saudara? Karena ada kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya itu, kita tetap setia saudara. Oh, apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, itu tidak akan menimpa saudara dan kita tidak mungkin akan alami itu. Karena memang ada penyertaan daripada Tuhan. Amin saudara-saudara. Ini harus saudara upayakan. Sebab saudara kesetiaan hari-hari ini saudara diuji betul. Ya, kesetiaan kita diuji. Karena itu supaya saudara tetap kuat dan eksis, ya. Maka firman Tuhan berkata begini dalam Injil Matius ayat 24 dan 25, seperti inilah harusnya saudara membangun rumah digambarkan, ya, supaya tetap setia itu bagaimana? Maka seperti kalau saudara mau bangun rumah, kira-kira pondasinya itu kuat enggak? Nah, kalau mau kuat harus bagaimana? Di sini digambarkan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya, di atas batu karang. Tapi orang yang cuman mendengar terus, ayat 25, kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Kemudian lanjutkan, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Inilah gambaran bagaimana supaya saudara tetap setia. Yaitu saudara seperti seorang yang membangun rumah.
Ya, digambarkan orang yang membangun rumah itu harus dasarnya itu kokoh. Apa? Batu. Dan ini juga menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Itulah orang bijaksana. Cuma dengar kok tapi tidak meraktekkan, tidak melakukan. Maka sama dengan mendirikan rumah bukan di atas batu, tapi di atas apa? Pasir. Ngeding malah lo punya nyaman rohot banar siapa roh? Saya genteng roh, aduh nyaman roh. Perak sampai di nyaman saudara. Tapi praktek berom nyaman ngocak. Engkau saya ngelaku, berom. Ini yang begini ini saudara. Ini gampang ini. Kena angin pencobaan, angin masalah sedikit saja sudah roboh saudara. Langsung tidak setia ngalela pindah dah, aduh tak nyaman. Nah ini model begini saudara, mau dibela sama Tuhan. Tuhan mau berkati, Tuhan mau tolong. Sulit saudara, betul. Biar dia sudah jadi anak Tuhan puluhan tahun segala. Saya senang tadi pagi saya melihat jemaat di tempat ini, ada om siapa itu, itu dari sejak saya belum nikah. Masih ibadah di sini main apa itu? Keyboard saudara. Waduh, sampai tadi saya ketemu, om masih setia om ya. Iya om sudah. Itu benar itu. Wah luar biasa itu. Sangat saya bilang begini, angkut jempol ini. Saudara, jadi jangan gampang saudara bergeser. Inilah gambaran kehidupan. Anak Tuhan yang bijaksana itu mendengar firman dan melakukan. Sama dengan mendirikan rumah di atas batu. Mau datang banjir, mau datang badai, tetap kokoh, tetap setia, tetap dia tidak bisa bergeser. Nah ini saudara. Nah tinggal saudara, di mana posisi saudara? Dengar dan mau melakukan atau cuma dengar dan cuma sampai didengar saja? Nah ini. Jadi saudara hari-hari ini, kita tinggal sedikit waktu lagi. Tidak lama, Tuhan Yesus datang. Ya, jadi saudara harus tetap setia. Kita belum sampai di garis finish loh saudara. Belum mencapai garis finish. Ini mungkin ada yang pertengahan jalan atau sudah 3/4 jalan. Tinggal sedikit waktu lagi dan sangat singkat, tidak lama lagi. Karena itu tetaplah setia. Karena saudara, ketika kita memiliki kesetiaan itu saudara, ya enggak usah takut. Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Haleluya. Orang yang setia itu disertai sama Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saudara, apa saja yang diperbuat oleh tangan saudara, bisnis saudara diberkati sama Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh saudara dibuat Tuhan berhasil dan beruntung karena Tuhan menyertai saudara. Karena itu pentingnya hari-hari ini Bapak Ibu. Kita ini harus tetap setia. Supaya Tuhan betul-betul berpihak kepada kita. Tuhan betul-betul dia memperhatikan kehidupan jemaat yang sedang dalam keadaan menghadapi satu ancaman yang begini. Jadi saudara harus tetap setia. Nah saudara-saudara, ada satu ayat lagi ya. Ada satu ayat. Dalam Lukas 17 ayat 2, coba kita lihat sedikit lagi. Lukas 17 ayat yang kedua. Di situ dikatakan begini. Ya, haleluya. Lukas Injil Lukas, betul ya? Pasal yang ke-17, sebentar mungkin saya catat salah ini. Haleluya. Karena di situ ada kalimat bilang begini saudara. Ingatlah akan istri Lot. Lukas berapa itu? Saya mungkin salah mencatatnya atau mungkin di situ juga. Lukas pasal yang ke-17 ya. Ayat 22 ya. Lukas 17 ya, ayat berapa? Ya. Tetapi pada hari Lot pergi keluar Sodom turun hujan-hujan.
Demikianlah kelak. Ya. Di situ ada ayat yang mengatakan bahwa ingatlah akan istri Lot gitu. 32. Oh ya, ayat yang paling singkat ini. Ingatlah akan apa? Istri Lot, bukan 2 tapi 32. Iya, maaf saya salah menulis ini. Apa yang dimaksudkan di sini ingat, suruh kita ingat akan istri Lot? Karena istri Lot ini dia tidak setia terhadap perintah Tuhan. Makanya dia jadi tiang garam, kan begitu Saudara. Kenapa? Dia berani melawan apa yang Tuhan katakan. Jangan menoleh ke. Ada apa? Karena ada daya tarik yang membuat dia akhirnya melawan ketentuan Tuhan. Nah lihat, ini gambaran orang yang tidak setia Saudara. Tidak setia terhadap firman Tuhan, tidak tunduk, ya tidak taat. Jadi kalau saudara setia pasti taat, pasti dengar-dengaran gitu ya. Tapi ini istri Lot, dia tertarik Saudara. Karena begitu terikatnya dia dengan itu, roh Sodom dan Gomora. Ada sesuatu yang membuat dia itu tertarik Saudara. Akhirnya dia berani melawan apa yang diucapkan sama Tuhan. Kamu pergi lari, tinggalkan Sodom dan jangan menoleh ke belakang. Tapi kenapa istri Lot dia menoleh? Nah ini loh. Gambaran orang yang tidak setia itu suka melawan dan tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Ini. Jadi Saudara, kita setia, tapi kalau senang melawan keputusan Tuhan, itu namanya ya cuma di mulut saja kita setia. Tapi prakteknya, mari Saudara hari-hari ini, kalau ini datang dalam kehidupan Saudara malam hari ini, mari kita introspeksi Saudara. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah engkau setia dari perkara yang kecil. Sesuatu yang dianggap kecil, sesuatu yang dianggap remeh. Main musik mungkin dianggap remeh, enggak usah dah. Nanti minggu depan lagi, oh, jangan. Jangan coba-coba. Kalau saudara sudah dipercayakan main musik, setia. Iya. Dipercayakan singer, choir. Saudara tetap setia, kerjakan. Amin kaum muda? Amin. Harus lakukan. Nanti lihat, pembelaan datang dari Tuhan. Yang enggak mungkin Tuhan rubah menjadi mungkin. Wih, akhirnya saya dapat pekerjaan. Nah itu. Karena mulai dari setia. Dan ini akan membuat kehidupan saudara dan saya ditandai dengan mujizat demi mujizat. Ya, hidup ditandai dengan mujizat. Ya, puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan saudara. Kalau saya bisa ada sampai hari ini. Banyak teman-teman saya sudah dipanggil Tuhan. Kena COVID banyak. Ada ibu gembala, ada bapak gembala. Saudara-saudara, tapi kalau saya bersama gembala, ibu gembala di tempat ini, bisa ada sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Amin, saudara. Demikian juga Bapak Ibu. Coba tetap setia. Kuncinya di situ. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi engkau bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, ayo lakukan dengan setia. Tanpa bersungut-sungut, berbantah-bantah. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh. Allah sumber segala berkat itu. Firman Tuhan bilang begini, kalau aku yang membuka, siapa yang bisa menutup? Kalau aku yang menutup, siapa yang mampu membuka? Dia akan buka kepada siapa yang dia kasih. Siapa itu orang yang dia kasih? Anak-anak Tuhan yang tetap amin saudara. Mau tetap setia saudara? Mau tetap setia? Ya ini aja yang saya bisa sampaikan sama saudara ya. Jemaat, mungkin dalam saudara mau setia, ada saja yang datang. Ya tamulah, apalah, inilah. Mau setia, aduh om saya padahal sudah mau. Ada ini lagi tiba-tiba muncul. Saudara, ayo kita komitmen sama Tuhan. Ayo kita mulai berjanji sama Tuhan. Mulai malam ini, Tuhan, saya berjanji, saya mau tetap setia.
Saya mau tetap tekun di dalam Tuhan. Saya mau tetap melayani Tuhan. Ya Tuhan tolong kita semua ya saudara ya. Tuhan tolong kita. Kalau mungkin ada yang mungkin sedang diperhadapkan dengan satu masalah. Om berat om, cara manusia tidak mungkin. Tapi saya katakan, kalau engkau setia, Tuhan bela saudara. Yang tidak mungkin menjadi, amin. Yang tidak mungkin menjadi segala hal. Di bisnis saudara, dibuka sama Tuhan. Karena engkau setia. Setia dari perkara yang kecil. Apa itu? Saudara-saudara yang dianggap remeh oleh dunia. Yang dianggap, itu tidak ada gunanya, buang-buang waktu aja. Pergi ibadah untuk apa? Lebih baik cari uang. Tapi kalau saudara tetap manfaatkan waktu yang ada ini. Untuk kita cari perkara-perkara yang di atas. Karena satu waktu saudara, apa yang saudara kejar, saudara nanti saudara akan alami, saudara akan terima. Upahmu besar di surga. Tuhan Yesus tolong kita ya. Sampai di sini saja saya sampaikan kebenaran Allah. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberikan kemampuan buat saudara untuk tetap setia. Asal saudara dengar firman Tuhan, melakukan. Dan jangan dengar lalu kita berbantah-bantah. Saya merindukan menyanyikan satu pujian bersama saudara-saudara. Ya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi, haleluya, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya. Kau Tuhan yang setia. Nyanyikan pujian ini saudara. Haleluya. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Kau
kasih sayang Ayo sama-sama menyembah Tuhan. di dalam hidup. Sambutlah purusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kasih sayang berlimpah di dalam hidup. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang. Jemaat semua angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Yesus kau segalanya bagi, haleluya, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kasih sayangnya dalam hidup. Bebaskanku, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Kami percaya mujizatmu masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya mujizatmu masih bekerja sampai malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini mungkin engkau datang dengan berbagai-bagai pergumulan, berbagai masalah engkau datang. Biarlah mari kita sama-sama menyerahkan itu kepada Tuhan. Haleluya. Tetap tinggal setia saudara, maka Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menolong saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tuhan yang berperang ganti saudara, Tuhan yang akan memberi kemenangan buat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Masalah, persoalan, problem apa saja, mari kita datang kepada Tuhan. Dia siap menolong saudara. Mujizatnya masih nyata sampai hari ini. Mujizatnya masih nyata sampai hari ini. Haleluya. Saudara boleh mengangkat tangan kananmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Tidak perlu datang ke depan, cukup dengan mengangkat tangan kananmu saja kepada Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, haleluya, haleluya, Tuhan akan turun tangan. Dan kalau Tuhan yang turun tangan, perkara besar pasti terjadi. Haleluya, mujizat dinyatakan. Oh, yang sakit akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Mereka sudah mendengar firman Allah Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan mereka sedang mengalami berbagai-bagai masalah. Baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masa depan. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah tangan-tangan ini. Tuhan ulurkanlah tangan yang ajaib, sehingga tangan yang ajaib berjumpa dengan tangan yang biasa-biasa saja, sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa malam ini. Yang sakit dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Persoalan pergumulan apa saja dalam nama Yesus. Haleluya. Jamah mereka Tuhan. Mereka boleh tampil sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus ajaib. Terimalah pertolongan dari Tuhan, terimalah mujizat dari Tuhan, terimalah kesembuhan dari Tuhan, terimalah haleluya kemurahan dari Tuhan. Saudara turunkan tanganmu, haleluya, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan atas berkat Tuhan, kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara.
Tetapi Roh Kudus Allah terus berbicara di dalam kehidupan kami dan melanjutkan segala rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Puji Tuhan, kami Jemaat Bondowoso berterima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat dan gembala sidang yang setempat yang dilayani. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah benar hati kami tertanam setiap firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami jemaat-jemaat-Mu akan memberikan persembahan kami untuk ya Bapa pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada Engkau. Karena Engkau juga sudah memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dalam dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, mari kita bangkit berdiri bersama. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus sekarang dan selamanya, tulus sekarang, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup memelihara kita, amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita angkat pujian segala perkara.
penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Memenuhi keperluan. Amin, amin, haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang berkekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala berkat. Haleluya. Amin, amin. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Di akhir ibadah malam hari ini Tuhan, ucapan syukur terima kasih kami kepadamu karena semua jemaat dari pagi sampai malam hari menerima berkat Allah yang besar. Itu sebabnya Tuhan, kami semua ingin menjadi terang yang besar, menjadi contoh supaya dunia boleh melihat orang yang diberkati menjadi orang yang bisa menjadi contoh. Setia kami kepadamu, mari Tuhan teguhkan di hari-hari ini, karena itu yang Kau inginkan di dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, apa yang kami alami, apa yang kami sedang alami, Engkau Allah dapat menyelesaikan dengan tuntas. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat malam hari ini. Berkati jemaat yang ada di sana, bahkan berkati keluarga Emil yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan, kami semua sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berkati para pelayan yang telah memimpin pujian, choir yang ada, bahkan pemain musik yang duduk di multimedia, bahkan pembawa kolektan sekalipun. Mereka dengan sungguh-sungguh sudah melayani Engkau, sehingga Engkau melihat tangan-tangan yang terulur, membawa berkat, membawa milik-Mu dengan baik. Engkau berkati Tuhan. Pekerjaan apapun yang Engkau percayakan mereka laksanakan Tuhan. Pakai pikiran, tangan, hati mereka menjadi berkat. Sebagai guru, karyawan, berwira swasta besar kecil, menjadi aparat, menjadi dokter, semua Tuhan Engkau berkati. Bahkan kami berdoa Tuhan, tangan-tangan yang selalu terulur untuk melayani hamba-hamba-Mu yang ada di pastori. Baik itu jemaat, baik itu bukan jemaat, Engkau berkati semua Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk jemaat yang ada dalam pernikahan mereka yang lama yang baru, bungkus mereka dengan kasih-Mu.
karena Tuhan biar Engkau bekerja buat mereka. Sebagai seorang suami, mengasihi istri dengan baik, istri tunduk kepada suami, bahkan anak-anak yang ada takut akan Engkau, sehingga lewat kehidupan mereka takut kepadamu. Orang tua akan menjadi berkat dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit sudah Engkau sembuhkan, bahkan yang dalam keadaan susah Engkau hiburkan, dalam masalah Engkau beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan, malam hari ini mereka akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, jauh dekat, kendaraan apapun yang mereka pakai Tuhan, bungkus dengan kasih-Mu, tibakan di rumah dengan baik, karena nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang besar ini, cinta, kasih, kemurahan, kasih sayang, bahkan anugerah Allah menjadi bahagian kita semua. Bawalah dengan iman mulai saat ini sampai Dia menjemput kita kembali, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.